Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ketidakadilan dalam pelayanan dalam masyarakat dalam suatu daerah. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Irfani Yahya Ardinata. Yang kedua, Randy Pramudita Nugroho. Yang ketiga, Ani Septiani Rizky Amelia. Ketidakadilan masyarakat yang sering terjadi di sekitar masyarakat dalam suatu daerah, salah satunya terjadi di daerah Madiun, tepatnya pada Desa Prambon, Dagangan Madiun. Kejadian tersebut terjadi karena suatu pemimpin ketua daerah RT memperlakukan tidak adil terhadap masyarakat saat pembagian bantuan COVID-19 yang dibagikan secara tidak adil. Karena orang tersebut hanya membagikan kepada saudara orang tersebut. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran yang juga melanggar sila Pancasila yang mengacu pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Pancasila sebagai filsafat hidup dan juga sebagai ideologi dan moral bangsa yang harus dikembangkan sesuai kodrat manusia. Pembuatan yang menyimpang dari Pancasila berarti juga menyimpang dari kehidupan tatanan bangsa Indonesia yang luhur. Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang kaya saja, tetapi diberlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakyat biasa pula. Dengan kata lain, seluruh rakyat Indonesia, baik yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun bagi warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. 12 butir pada sila kelima. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nomor 2. Bersikap adil. Nomor 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak bersifat boros. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ke-10, suka bekerja keras. Yang ke-11, menghargai hasil karya orang lain. Yang ke-12, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan pembentuk pemerintahan negara Indonesia seperti yang tertulis dalam ayat 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dijelaskan dalam kalimat terakhir dalam paragraf yaitu dan juga dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili prinsip kelima dari Pancasila sebagai prinsip dasar negara Indonesia. Selain itu, perumusan tentang pentingnya mewujudkan keadilan sosial dapat dilihat pada pasal 33 pasal 4 keempat amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa ekonomi nasional dilakukan berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Selain itu, dalam pasal 34 pasal 2 keempat amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara mengembangkan sistem dari jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan bertenaga dari masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Bahkan sistem ekonomi praktis dari nasional belum mengalami proses demokratisasi ekonomi dan sistem jaminan sosial tidak terikat dengan sempurna. Tujuan akhir keadilan sosial adalah untuk menciptakan struktur yang harmonis dan tertib di masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang sehingga mereka dapat membangun masyarakat adil, golongan yang lemah dan seluruh rakyat.
Ini merupakan kewajiban pemerintah memberdayakan dan berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan untuk semua orang, mulai dari tingkat kesejahteraan bawah yaitu standar minimum kehidupan manusia. Prinsip kelima dari Pancasila jelas terkandung makna tentang kesetaraan hak asasi manusia dan kewajiban dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap orang memiliki martabat yang sama, seperti makhluk Tuhan. Tujuan akhir prinsip ini adalah mewujudkan tingkat kondisi layak, di mana tidak ada penderitaan, kesengsaraan, atau kemiskinan, dan sebagainya, serta memungkinkan individu untuk hidup sebagai manusia yang utuh. Prinsip ini bertujuan juga untuk membatasi propensiti individu untuk mengeksploitasi orang lain menjadi boros dan boros dalam penggunaan sumber daya alam sehingga merugikan kebaikan bersama. Berikut adalah contoh tayangan peninjauan yang diadakan oleh Kepala Desa di Bali. Pandemi COVID-19 mengakibatkan seluruh sektor, utamanya sektor perekonomian, anjlok. Namun di masa seperti ini, banyak bantuan yang digelontorkan pemerintah justru mengalami masalah dan tidak tepat sasaran. Ada masyarakat yang masih berpenghasilan besar, seperti pegawai pemerintah, serta pekerja dengan penghasilan hingga 5 juta rupiah per bulan, justru menerima bantuan dari pemerintah daerah. Bupati Klungkung Inyoman Suwirte mengaku terus melakukan penelusuran ke desa-desa penerima bantuan. Selain memastikan ketimpangan bantuan yang terjadi, juga memastikan warga yang sangat membutuhkan wajib diberikan bantuan. Bahkan nominalnya bisa lebih dari anggaran yang seharusnya mereka terima sebesar Rp600.000 per kakak. Pemerintah akan meninjau kembali data penerima bantuan dan di tahap bantuan berikutnya akan dibatalkan bantuannya. Kadus, pihak desa yang melakukan pendataan di desa ini benar-benar menanyakan secara detail dan tidak boleh dibahas hanya di kantoran saja. Langsung tanyakan kepada yang bersangkutan, karena dari bincang-bincang saya tadi saya menemukan warga, jadi asumsi mereka adalah semua yang mengalami penurunan pendapatan itu berhak untuk mendapatkan. Padahal penurunan mereka masih layak untuk hidup. Kalau dulu mereka dapatkan penghasilan misalnya 7 juta atau 5 juta lah, sekarang menjadi setengahnya. Anggota keluarganya cuma 3 dengan anak kecil. Berarti untuk kecukupan hidup mereka masih cukup. Nah, tetapi di desa kadang-kadang ini dianggap mereka terdampak COVID. Terdampak iya, tetapi tidak menyebabkan dia menjadi miskin. Nah, oleh sebab itu sekali lagi tolong hati-hati menyikapi dan mendata warga seperti ini. Jangan sampai semua warga yang terdampak ya itu dianggap layak untuk menerima dana BLT. Kesimpulan, ketidakadilan yang terjadi di Indonesia bukan merupakan kejadian yang baru, karena kejadian tersebut juga sering terjadi sebelumnya karena kurang sadarnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan diberi kewenangan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang selanjutnya akan memimpin bangsa Indonesia, kita harus menjunjung tinggi Pancasila dan melakukan suatu tugas dengan sebaik-baiknya.